2 jam kemudian. "Gimana, Dok?" tanya Ferry tergesa-gesa saat dokter keluar dari ruangan. "Lampu telah meredup. Alhamdulillah, Mas. Semuanya lancar. Ibu Anda akan segera dipindahkan ke ruangan kembali. Kalau gitu saya permisi dulu." Dokter berpamitan. "Baik, dokter. Makasih." Dokter pun pergi. Alhamdulillah, aku ikut bahagia. Selang beberapa lama aku dan Ferry akan menuju ke ruangan pasca pemasangan ring. "Rel, kamu lebih baik pulang." Tiba-tiba Ferry bilang kalau aku harus pulang, padahal aku ingin menjenguk Tante Sandra. Alisku saling bertaut. "Aku mau jenguk mama kamu dulu." "Boleh ya, pintaku. Tapi gak sekarang ya, Rel. Lebih baik kamu pulang saja." Kembali ia memintaku pergi. Aneh. "Fer, bukannya mama kamu seneng kalau aku datang? Jadi aku nengok mama kamu itu bagus dong," ujarku. Ia terdiam. "Kamu pergi saja. Kata dokter juga, mama jangan dulu ditemui banyak orang." Kembali ia menjawab, seperti aku tak boleh menengok mamanya. "Tapi, Fer, kita masuknya gantian aja. Kamu duluan, lalu aku," pintaku memohon. "Rel, kamu lebih baik pergi saja dulu. Nanti aku salamin kamu sama mama." "Tapi, Rel," ia menaikkan nada setengah oktav. Aku kaget hingga membuat wajah ini meringis takut dan aneh. Dada Ferry yang tadinya naik kini turun kembali. "Aku mohon, kamu pergi saja. Jangan sekarang kamu temui mama aku. Please." Nadanya turun seketika, seperti menyesal telah membentakku dengan nada tadi. Ini tak seperti biasanya. Tante Sandra kalau melihatku pasti seneng kan? Lalu kenapa Ferry mencegahku? Sejenak ku atur nafas ini. "Oke," angguku dengan nada pelan. Tak mau juga Ferry malah marah. Tubuhku mulai memutar untuk pergi. Padahal aku sudah niat ingin jenguk Tante Sandra, tapi dia tak bolehkan. "Rel." Setelah aku melangkah pergi, Ferry memanggilku. "Maaf, tapi aku mohon kamu mengerti." Nadanya pelan dan lirih sekali. Dengan terpaksa, aku hanya diam dan mengangguk tanpa menolehnya. "Semoga mama kamu cepat sembuh, Fer." "Makasih," ia menjawab dengan pelan sekali. Kasihan Ferry. "Tapi, apa maksudnya aku harus mengerti? Maksudnya yang jelas bagaimana? Apa jantung Tante Sandra kambuh ada hubungannya denganku? Apa iya? Tapi apa?" Setelah agak jauh, tubuh ini membalik pelan. Ferry sudah tidak ada di sana. Dia sudah masuk ke dalam ruangan. Tiba-tiba batin ini merasa, apa aku penyebab kambuhnya penyakit jantung Tante Sandra? Astagfirullah. Apa Tante Sandra shock setelah ia tahu kalau aku dan Ferry sebenarnya tidak ada hubungan? Tapi siapa yang beritahu? Ferry ingin kembali tapi takut Ferry keluar dari ruangan dan dia malah marah melihatku. Jadi kuputuskan untuk kembali saja ke rumah. Tak lenyap dari lubuk hati paling dalam ini, ukiran doa selalu kupanjatkan padanya demi kesembuhan Tante Sandra. Sampai di rumah, hati ini masih tidak tenang. Aku yakin ada hubungannya denganku tentang kambuhnya penyakit jantung Tante. Pasti dia sudah tahu kalau aku hanyalah. "Rel, kamu dari mana? Dari tadi aku nungguin kamu." Tiba-tiba suara pria yang tak asing mendekat ke garasi. Dia Arjuna. Ya, dia masih saja ada di rumahku. "Kamu masih di sini?" tanyaku agak risih. "Iya, aku khawatir. Takutnya penjahat itu jahatin kamu lagi." "Kamu dari mana?" Sok perhatiannya. Tapi aku merasa kurang nyaman. Padahal dia sudah menolongku. Tapi aku kepikiran dengan penjelasan Biatun. Kalau Ferry lah yang mencariku lebih dulu. Ferry yang cari tahu alamat penyekapanku. Kalau saja tadi waktunya pas, aku akan tanyakan semuanya pada Ferry. Tapi di saat seperti tadi, aku jadi kasihan. Takutnya pertanyaanku menjadi beban buatnya. "Rel," Arjuna terus bertanya. Aku mulai berjalan masuk ke dalam rumah. "Aku dari kantor. Kamu lebih baik pulang. Gak enak dilihat tetangga. Kita kan belum muhrim. Kamu sudah ada di rumah ini lama." Aku angkat bicara lagi. Ia terkekeh.
Muhrim, Rel, ini bukan zaman Siti Nurbaya. Have fun aja. Tek. Dia bicara dengan enteng. Benar-benar Arjuna tipikal pria yang menyepelekan kehormatan wanita. Tak seperti kakaknya. Aku juga hubungi orang kantor dan katanya kamu gak kesana. Kamu dari mana? Imbuhnya dengan pertanyaan. Kesal. Apa? Zaman Siti Nurbaya. Ini soal etika, Juna. Dan kamu lebih baik pergi. Gak perlu juga aku kasih tahu kemana dan dari mana aku barusan. Benar-benar tingkah Arjuna membuatku kesal. Rel, aku udah nolong kamu. Aku itu ingin kita bersama. Aku akan korbankan apapun demi kamu, termasuk pertaruhkan nyawa aku kayak kemarin. Dek, Arjuna mengungkit masalah kemarin. Aku jadi merasa bersalah. Tapi tetap saja bicaranya kurang mengenakan hati. Oke, makasih banyak karena kamu udah nolongin aku. Tapi aku sekarang mau istirahat. Kamu pulang ya, Jun. Pintaku dengan amat sangat. Nada suaraku rendahkan karena merasa ia sudah berjasa atas pertolongan kemarin. Tapi, Rel, Juna, ujarku menolehnya. Oke, aku akan pulang. Tapi kamu jaga diri baik-baik. Kamu jangan kemana-mana tanpa kasih tahu orang lain. Kalau mau aku bisa kirim kamu bodyguard buat jagain kamu. Dia makin berani saja. Gak usah. Kamu pulang Gih, aku ngantuk. Kuusir dia dengan halus. Dia pun mengangguk lalu pergi. Baguslah. Arjuna dan Ferry berbeda sekali. Satu ayah tapi berbeda karakter. Ferry yang lumayan bawel dan nyebelin, tapi dia terkadang baik dan bijak. Terlihat sekali pula tadi kalau dia sangat mengkhawatirkan ibunya. Dia juga tak banyak bicara padaku. Pasti hatinya galau sekali. Arjuna, dulu yang jutek dan kasar, kini malah sok ingin dekat denganku. Malah dia pun mengutarakan cintanya padaku. Tapi makin kesini, kenapa tingkahnya makin membuatku ilfil. Perhatiannya terlalu berlebihan. Apa Arjuna tahu kalau ibunya sambungnya masuk rumah sakit karena serangan jantung? Tapi dia terlihat baik-baik saja. Apa Arjuna memang tak tahu? Bagaimanapun juga Tante Sandra itu baik. Beliau adalah sosok ibu sambung untuk Arjuna. Oh ya, 3 hari lagi aku akan menghadiri pesta pernikahan Irlan. Apa aku akan datang sendiri? Kuatkah aku melihat Irlan bersanding dengan wanita itu? Entah mengapa wajah Irlan selalu menghiasi benak ini. Sosok dia yang baik, lembut, kalem. Itu semua yang aku rindukan darinya. Astagfirullah, dia sebentar lagi akan menjadi milik orang. Aku tidak boleh pikirkan Irlan lagi. Teringat dengan ponsel lama yang ditemukan oleh Ferry. Sejenak jemari ini mengotak-ngatik semua isi di dalamnya. Benda pipi penting milikku akhirnya kembali lagi. Ferry kok bisa temukan ponselku? Apa dia lacak keberadaanku? Aku baru ingat, dia akan punya anggota yang canggih-canggih. Pasti untuk melacak keberadaanku, dia gunakan nomor yang mengirimiku pesan WA. Ya, aku baru ngeh. Itu pasti yang ia lakukan. Tapi yang masih aneh, kata Biatun, Ferry yang kasih tahu alamatku disekap pada Arjuna. Ferry yang duluan pergi, kok Arjuna yang duluan datang? Lalu lebam-lebam di wajahnya, habis berantem sama siapa? Oke, selain itu juga aku harus cari tahu apa penyebab Tante Sandra kembali terkena serangan jantung hingga ia masuk ke rumah sakit dan pembuluh darahnya sampai harus dipasangi ring. Ada hal lain lagi. Ibu, di mana dia sekarang? Ibu harus bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan. Dibiarkan terus, bisa-bisa ibu makin nekat. Ya Tuhan, masalah datang silih berganti. Semoga aku bisa selidiki semuanya. Dan sikap Arjuna pula. Kenapa dia kekeh ingin dekat denganku? Apa dia benar-benar mencintaiku? Atau ada hal lain? Bersambung.